معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اكثروا من الصلاة على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قوِ الإسلام، اللهم قوِ الإسلام، اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسيرهم على ما عن الدين، واحفظ لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjaba alaina نشر الإسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
وقال تعالى جل جلاله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Sadaqallahul Adzim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Idul Fitri rahimakumullah. Sebulan lamanya kita mengikuti workshop Ramadan, di mana kita digembleng selama 1 bulan, baik di siang hari maupun di malam hari. Di siang hari kita berjuang dalam rangka untuk menahan lapar, menahan dahaga, menahan berbagai macam yang menjadikan puasa kita tidak diterima, bahkan puasa yang kita lakukan adalah yang tidak, yang gugur. Maka dari itu, begitu juga pada malam hari kita berjuang dalam rangka untuk melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian iktikaf, tasedekah dan lain sebagainya. Dan pada ini diakhiri dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya yang melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada fitrahnya kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Ada 3 potensi yang dihasilkan dalam rangka kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Potensi yang pertama, hasil yang didapatkan, yaitu yang disebut dengan saumul awam. Apa yang disebut dengan saumul awam? Tingkatan-tingkatan yang kita dapatkan dalam rangka menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan dikelompokkan menjadi 3 potensi tadi. Yang pertama yaitu takwal awam. Apa yang disebut dengan takwal awam? Yang disebut dengan takwal awam adalah takwa syirkul akbar, syirkul asghar, dan syirkul akram. Inilah indikator, ciri daripada keberhasilan di dalam bulan suci Ramadan. Tingkat pertama yaitu takwal awam, yang saya jelaskan indikatornya, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang potensi yang nomor 2 yang dihasilkan dalam rangka kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yang nomor 2 takwal khawas. Apa yang disebut dengan takwal khawas? Yaitu intisaluhu awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara mudawamah. Kemudian potensi yang nomor 3 yang dihasilkan dalam rangka menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yaitu takwal khawasil khawas. Apa yang disebut dengan takwal khawasil khawas? Ma yashghulu anillah, yaitu seseorang yang sibuk setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung untuk melakukan pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Di antara 3 potensi yang dihasilkan dalam rangka menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kita merenungkan di dalam diri kita masing-masing. Kita evaluasi di dalam diri kita masing-masing. Saya ini apakah termasuk
mendapatkan takwal awam, atau mendapatkan takwal khawas, atau mendapatkan takwal khawasil khawas. Kembali kepada diri kita masing-masing. Dari 3 tingkatan potensi yang dihasilkan dalam rangka menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal ini, di Idul Fitri ini kita diuji oleh Allah. Kalau di dalam bulan suci Ramadan, dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita kepada Allah, dalam rangka untuk dekat dengan Allah, mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifatullah, cinta kepada Allah. Kemudian di bulan Syawal, untuk melengkapi kecintaan kita, yaitu kita cinta kepada sesama manusia. Oleh karenanya, dari 3 hasil puasa yang kita dapatkan itu, kita diuji di bulan Syawal, kita diuji di Idul Fitri ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mengingatkan kepada diri kita, salah satu min makarimil akhlak indallah. Ada 3 nilai akhlak yang tinggi di sisi Allah. Apa itu? Yang pertama, yaitu anta'fuwa amman dolamaka. Memberi maaf kepada orang yang menzolimi terhadap diri kita. Ketika kita dizolimi, baik zolim itu berbentuk ucapan, berbentuk caci maki, atau kezoliman berbentuk penipuan. Pada detik ini, pada bulan ini, pada Syawal ini, pada Idul Fitri ini, ketika orang itu datang kepada diri kita, itu ujian. Apakah kita mampu? Apakah kita memberi maaf? Kalau kita memberi maaf, maka sebagai satu indikator puasa yang kita jalankan itu adalah berhasil. Tetapi kalau kita tidak mau memberi maaf, kita masih ingat kezaliman yang dilakukan orang itu kepada diri kita, dan kita belum menyadari, itu semua adalah ujian dari Allah. Ujian yang didatangkan oleh Allah kepada diri kita. Ketika kita masih belum menyadari, dibalik orang yang datang itu adalah digerakkan Allah, maka ketika kita tidak mampu memberikan maaf, maka puasa yang kita lakukan masih belum mendapatkan hasil yang optimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Kemudian yang nomor 2, wadasillah. Yang nomor 2, waktu tiaman haromaka, memberi kepada orang yang memutuskan hubungan pemberian pada diri kita. Biasanya Idul Fitri, hari raya, kita mendapatkan dari tetangga, dari saudara, dari teman-teman seorganisasi, dari manapun. Tetapi pada detik ini, pada hari ini, yaitu kita tidak mendapatkan, mungkin ada kelupaan dan sebagainya. Justru kita yang tidak diberi ini, maka kita belajar memberi. Ketika kita tidak diberi, kita memberi kepada seseorang yang memutuskan pemberian kepada diri kita. Kemudian yang nomor 3, wadasillah man qata'aka, bersilaturahmi kepada seseorang yang memutuskan hubungan kepada diri kita. Ketika kita bersilaturahmi kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga yang tidak punya problem, biasa, ringan. Akan tetapi ketika punya problem, ketika punya masalah, ini membutuhkan perjuangan. Ketika membutuhkan perjuangan itu, kita tidak mau untuk mendatanginya, kita tidak mau untuk melakukan silaturahmi, maka hasil
puasa yang kita lakukan itu belum memberikan hasil yang optimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Itu ujian pertama dalam rangka untuk mencintai kepada sesama manusia. Maka dari itu tidak diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, duribat alaihimudillatu aynama futufu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa satu kehinaan di mana saja berada, illa bihabli minallah, kecuali seseorang mau mendekatkan diri kepada Allah, wa habli minan nas, dan mau berinteraksi kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamid. Kemudian ujian yang nomor 2, untuk melihat kompetensi yang kita hasilkan tadi, hasilnya optimal atau tidak. Ujian yang nomor 2 yaitu menjalankan, mengistiqomahkan amalan-amalan Ramadan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai satu contoh, di dalam bulan suci Ramadan, kita berjamaah semangat. Sekarang kita di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Ujian yang ada pada diri kita, apakah di bulan Syawal ini kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan terutama sholat berjamaah. Ada yang datang di masjid ini 1 tahun 2 kali. Hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang datang di masjid ini 1 bulan 4 kali ketika mengikuti sholat Jumat. Ada yang mengikuti, ada yang datang di masjid ini setiap melaksanakan ibadah sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Maka dari itu kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka kita istiqomahkan terutama sholat berjamaah. Oleh karenanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomahkan dengan melakukan amal, dengan melakukan ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Ibadah sunnah di bulan Syawal ini apa? Di bulan Syawal ini ada ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita sudah di Idul Fitri ini adalah kita sudah berbuka, sudah tidak berpuasa, besok ya toh, hari berikutnya kita disunnahkan untuk melakukan puasa Syawal. Kita tahu, kita sadar bahwa puasa Syawal itu barokahnya banyak. Tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu, kalau itu kita lakukan, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita punya istiqomah, apa istiqomahnya? Mungkin membaca sholawat, mungkin membaca Al-Quran, mungkin puasa, mungkin membaca Asmaul Husna, mungkin sedekah, dan lain sebagainya. Sumastaqamu, sampai kapan? Sampai ketika kita meninggal. Kalau sebelum meninggal, namanya mudawamah. Kalau sudah meninggal, namanya istiqomah. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika seseorang yang punya amalan istiqomah, ketika mengembuskan nafas terakhir, malaikat datang. Malaikat datang untuk memotivasi kepada diri kita. Motivasinya bagaimana? Jangan khawatir. Wala tahzanu wa basyiru, jangan takut apa yang kamu hadapi. Malaikat Israel takut di alam kubur dan lain sebagainya.
Begitu juga jangan khawatir apa yang kamu tinggalkan, keluarganya, saudaranya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah orang yang mempunyai amalan istiqomah akan mendapatkan surga yang diberikan kepada orang yang melakukan amal yang ibu dawama tadi. Demikianlah materi singkat di dalam Idul Fitri ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kebaikan yang baik ini. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamid. Alhamdulillah alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka qadirun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma bi barakati syahr Ramadan, Allahumma baligh Idul Fitri, Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ta'budana. Allahumma ya hafid ya nasir ya latif ya wadi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-fakuha wa al-fabarakah wa al-fanimah wa al-farahmah wa al-fadawa'i wa al-fahajatin wa al-fasalamatin wa al-farasakin wa al-maghfiratin fid dunya wa dunya wal akhirah innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.